Warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim amma ba'da. Bismillah jamaah salat subuh dimulakan Allah. Kita hari Sabtu lanjut ngaji kitab Sunnah wal Bid'ah. Kita awali ngaji kita dengan kirim Al-Fatihah untuk guru-guru kita, wabil khusus penulis kitab ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah mahfud Muhammad alhamdulillah. اللهم نبدأ من الدارين الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. Al-hadits tsani was-sittun, hadis yang ke-62. Rawat telah meriwayatkan Imam Ahmad birijalis sahih, dengan perawi-perawi yang sahih. An Abdullah bin Rabbah, dari Abdullah bin Rabbah, an rajulin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari seorang sahabat Nabi. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu salat asar, faqama rajulun, kemudian seseorang dari jamaahnya berdiri, yusolli, langsung sholat sunnah, sholat yang lain lah. Fara'ahu Umar, kemudian dia dilihat oleh Sayyidina Umar, faqal, kemudian Umar mengatakan, ijlis, duduk. Fa innama ahlaka ahlal kitab, sungguhnya yang membinasakan orang-orang ahlul kitab, annahu, sungguhnya lam yakun li salatihim faslun, antara sholat mereka itu tidak ada pemisah. Habis sholat sunnah, habis sholat wajib, langsung sholat sunnah. Nggak pakai zikir dulu, ya, tidak pakai, ya pokoknya langsung gitu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi bersabda, ahsan Abdul Khattab, Umar bin Khattab telah bersikap benar atau bersikap baik. Intaha, ay anna Rasul sallallahu alaihi wasallam, maksudnya bahwa Rasul aqarra, telah mengikrar, menetapkan, membolehkan Umar, kepada Sayyidina Umar, ala ingkarihi, terhadap pengingkaran Sayyidina Umar, ala rajul, kepada si laki-laki tadi yang langsung sholat. Ingkarnya sholatan nafilah, sholat sunnah, min ghairi faslin, antara yang tanpa ada pemisah, bainaha, antara sholat sunnah itu, wa bainal faridah, dan antara sholat fardu. Bikalamin, pemisahnya itu dengan bicara dulu, ngobrol, awin tiqalin, atau pindah tempat. Warahu Abu Ya'la aydan kama fi Majma'iz Zawaid. Ini masih dalam bab yang sama, yaitu bagaimana sikap Nabi menyikapi hal-hal yang baru yang terjadi di hadapan beliau, yang mana hal baru tersebut tidak langsung beliau kerjakan, tidak langsung inisiatif dari beliau, tetapi dari para sahabat, kemudian beliau menyaksikan di situ. Beliau nggak pernah mengajarkan, ngomong atau memerintahkan, tidak, mencontohkan juga tidak, tetapi kemudian ada sahabat yang mengerjakan hal baru di hadapan Nabi, maksudnya hal baru tidak diajarkan Nabi secara langsung. Nah, kemudian sikap Nabi bagaimana? Itu ketika Nabi sholat bersama sahabat, sholat jamaah. Kemudian selepas itu satu orang sahabat setelah selesai salam, langsung dia berdiri untuk lanjut sholat sunnah. Maka kemudian Sayyidina Umar melarang, Sayyidina Umar negur, kamu jangan begitu, duduk dulu, nggak usah langsung buru-buru sholat sunnah. Karena yang membuat binasa orang-orang sebelum kamu, orang-orang dulu itu sholat sunnahnya itu nggak pakai pemisah, langsung habis sholat fardu langsung buru-buru sholat sunnah. Annahu lam yakun li sholatihim faslun, tidak ada pemisah antara sholat mereka, sholat fardu dan sholat sunnah, langsung gitu, selesai salam langsung. Kemudian Nabi berkomentar, ahsana Ibnul Khattab, Umar bin Khattab telah berbuat baik atau benar. Negur itu benar. Jadi
menegurnya Sayyidina Umar terhadap orang yang buru-buru habis sholat fardu langsung sholat sunnah, itu tidak diajarkan oleh Nabi. Nabi nggak pernah melarang secara langsung, tidak, baik secara verbal, secara lisan beliau, ataupun beliau menegur secara perbuatan, tidak pernah juga. Tapi ketika Sayyidina Umar menegur seperti itu, dibenarkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini sini katanya, an Rasul aqarra ala Umar. Nabi itu mengikrar terhadap perbuatan Sayyidina Umar radhiyallahu taala. Dan secara fikih bagaimana? Secara fikih boleh-boleh saja sebenarnya. Mungkin ada orang-orang yang terburu-buru punya kebutuhan atau punya keperluan yang harus segera dikerjakan. Kemudian habis sholat fardu segera sholat sunnah. Secara fikih tidak masalah. Tetapi memang anjurannya adalah selepas sholat fardu, yaitu ada faslun, ada pemisah, tidak terburu-buru, yaitu bi kalamin. Kalam itu dengan ngobrol, misalnya ngobrol dengan orangnya, atau ya pokoknya tidak buru-buru lah. Awin dekolin atau pindah tempat. Minimal kalau tidak ngobrol atau tidak dipisah dengan dzikir atau yang lainnya, pindah tempat. Habis sholat fardu, kemudian mau lanjut sholat sunnah, pindah tempat. Ini anjurannya demikian. Secara fikih tidak masalah, sah-sah saja. Habis selesai salam sholat fardu, kemudian lanjut sholat sunnah. Tetapi secara etika atau adabnya, itu selepas sholat fardu duduk dulu sebentar, mungkin dengan dzikir ditambah dengan doa, atau paling minimal itu pindah tempat. Nah, ini dalam hal ini poinnya utama yang berkaitan dengan bab ini adalah perbuatan Sayyidina Umar menegur orang yang berbuat seperti itu, orang yang berbuat habis sholat fardu langsung sholat sunnah, langsung berdiri. Kemudian oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perbuatan Sayyidina Umar itu dibenarkan. Wallahu a'lam. Jadi ya demikian ya. Maksudnya tidak serta-merta ada hal-hal yang baru dari Nabi, dari para sahabat yang tidak diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu serta-merta langsung bid'ah, langsung dilarang oleh Nabi. Tetapi ketika Nabi melihat hal tersebut memang masuk dalam koridor syariat, maka dibenarkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Istilahnya kalau dalam istilah usul fikih namanya sunnah taqririyah. Namanya sunnah taqririyah. So, sunnah juga, tetapi bukan berasal dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri, tetapi dari ikrar atau pengakuan dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini muncul dari perbuatan sahabat, tetapi oleh Nabi SAW diikrar atau ditetapkan atau dibolehkan, diridhoi oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-haditsu tsalitsu wal sittun, hadis yang ke-63. An Abi Musa qal, Abu Musa berkata, ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku mendatangi Nabi, wa ma'i nafarun, dan bersamaku ada sekelompok orang, ada sekelompok rombongan, min qaumi, dari kaumku. Faqal, kemudian Nabi berkata, Nabi bersabda, abshiru, bergembiralah kalian, wabashiru, dan berilah kabar gembira, man, kepada orang, wara'akum, yang ada di belakang kalian. Diberi kabar gembira dengan apa? Annahu, sesungguhnya, man syahida an la ilaha illallah, orang yang bersaksi bahwa tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, shadiqan biha, dia mengucapkan itu, dia bersaksi dengan demikian, itu dengan betul-betul shadiq, tidak hanya di lisan saja, maksudnya benar-benar meyakini, dakhalal jannata, maka dia masuk surga. Abu Musa cerita, saya pernah datang kepada Nabi dan aku juga bersama beberapa orang rombongan. Kemudian Nabi menyampaikan satu berita kepada kami, abshiru, bergembira kalian, dan wabashiru, beri kabar gembira kepada orang-orang di belakang kalian. Apa kabar gembiranya? Siapa saja yang bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, shadiqan biha, dia mengucapkan dengan benar, jujur, mantap, meyakini, dakhalal jannah, maka dia masuk surga. Pokoknya intinya orang Islam masuk surga, begitulah kata Nabi. Ringkasnya. Nabi nggak bahas dia nanti banyak sholatnya, dia nanti banyak puasanya, harus banyak amal dan sebagainya, enggak. Pokoknya siapa yang mati dalam keadaan Islam masuk surga.
Fa kharajna, maka kami keluar, satu rombongan ini kami keluar, min indin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nubasyirun nasa, kami memberi kabar gembira kepada manusia. Ayo semua, siapa yang bersyahadat pokoknya mati dalam kondisi Islam masuk surga. Kami semua memberi kabar gembira ini kepada orang-orang. Fastaqbalana Umar, kemudian Umar menghadap kepada kami. Faraja'a bina ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Sayyidina Umar membawa kami kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sini dibawa. Ketemu Sayyidina Umar di jalan, Sayyidina Umar langsung membawa kami menuju kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Umar, maka Umar berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, idzan, kalau demikian, kalau engkau berikan kabar gembira kepada manusia, yattakilun nas, manusia akan pasrah semua, pokoknya mereka asal syahadat, mereka enggak mau ngerjakan banyak amal, mereka dia malas sholat, malas puasa, yang penting sudah syahadat masuk surga. Nah, kalau ini dikasih kabar gembira demikian kepada manusia, kepada kebanyakan orang, maka mereka ada potensi akan malas amal. Sudah Islam, sudah aman pokoknya. Walaupun sebenarnya benar, hal demikian benar, asalkan dia meyakini la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mati dalam kondisi demikian, ujung-ujungnya nanti akan masuk surga. Adapun terkait dosa-dosanya dia tidak mengerjakan kewajiban ataupun dosa-dosanya dia mengerjakan yang haram, itu urusan Allah. Kalau Allah kehendaki ya diampuni, kalau Allah kehendaki ya disiksa. Tetapi pada akhirnya karena dia punya syahadat itu, mati dalam kondisi Islam, masuk surga. Maka Rasulullah ingin memberi kabar gembira ini kepada manusia, kepada umat. Tetapi Sayyidina Umar punya inisiatif lain. Ya Rasulullah, jangan kayak gitu. Nggak usah dikasih kabar gembira demikian. Biar manusia itu banyak amal. Fasakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi diam saja, nggak komentar. Qala fi Majma'iz Zawaid, penulis kitab Majma'uz Zawaid mengatakan rawahu Ahmad wa Tabarani, hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad dan Tabarani, wa rijaluhu thiqat, dan perawi-perawinya thiqah atau dapat dipercaya. Yakni maksudnya anna sukutan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa diamnya Nabi ala fi'li Umar, terhadap perbuatan Sayyidina Umar, waraddihim, dan Sayyidina Umar menolak apa yang dibawa oleh sahabat-sahabat yang membawa kabar gembira tadi itu, lil makna alladzi dzakarahu, terhadap makna yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kan maknanya dari Nabi. Kabar gembira ini sumbernya dari Nabi. Kemudian ketemu Sayyidina Umar di jalan, Sayyidina Umar, jangan terusin. Balik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sukutuhu, diamnya Nabi itu iqrarun minhu, adalah ikrar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau penetapan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa perbuatan Sayyidina Umar itu tidak masalah, begitulah. Diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ini perbuatan Sayyidina Umar itu bertentangan dengan syariat, tentu Nabi sallallahu alaihi wasallam akan larang, menegur. Wa asrahu minhu, dan ada yang redaksi yang lebih jelas dari ini, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma ja'an Abi Darda, hadis yang diriwayatkan Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu. Wa fihi, dalam hadis tersebut ada redaksi shadaqa Umar. Kalau yang tadi Nabi cuma diem aja, enggak komentar. Tapi dalam riwayatnya Abu Darda, Nabi mengatakan shadaqa Umar. Umar benar, pendapatnya Sayyidina Umar benar. Memang benar, setiap orang Islam dia bersyahadat mati dalam kondisi Islam, maka dia pasti masuk surga. Tapi kalau cuma disampaikan demikian, nanti orang-orang ada potensi, penting sudah syahadat, sudah nggak usah sholat itu nomor 2 lah. Nah, kemudian puasa dan lain-lain itu pokoknya penting saya syahadat, sudah selesai. Ada potensi demikian. Nah, Sayyidina Umar mengantisipasi itu supaya manusia itu tidak malas amal. Jangan dikasih kabar demikian. Pokoknya kamu Islam, punya kewajiban sholat, punya kewajiban puasa dan seterusnya, itu kamu kerjakan, gitu saja. Yang ini janji yang demikian ini tidak usah disampaikan kepada seluruh umat secara umum. Wa isnaduhu hasan, dan sanadnya juga hasan, bisa diterima. Wa jaa aidan mithluhu, ada juga hadis yang semacam ini an Mu'ad, dari Sayyidina Mu'ad ibn Jabal. Wa fihi, dalam hadis tersebut ada redaksi falaqiyahu Umar, kemudian Sayyidina Umar berjumpa kepada Nabi. Faqal, kemudian Nabi bertanya, ma sya'nuka, hai Umar, kamu kenapa? Kok kamu bawa lagi nih orang-orang yang sudah saya kirim untuk kembali ke sini, kenapa? Fa akhbarahu,
Kemudian Sayyidina Umar mengabarkan kepada baginda Nabi SAW. Faqala Umar, Nabi Umar berkata, la tu'ajjil. Ya Rasulullah, jangan buru-buru memberi kabar gembira ini kepada umat. Umat ini perlu motivasi untuk amal. Motivasi untuk amal. Thumma dakhala ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kemudian dakhala ala Rasulullah sallallahu. Kemudian Sayyidina Umar masuk kepada Rasulullah sallallahu, masuk ke ruangan Rasul. Faqal, maka Sayyidina Umar mengatakan, ya Rasulullah, anta afdalur ra'yan. Ya Rasulullah, pendapat engkau itu memang baik, memang luar biasa, memang bijaksana. Innan nas, sesungguhnya manusia pada umumnya, idza sami'u hada, kalau mereka mendengar berita ini, ittakalu, mereka akan pasrah, mereka akan malas amal lah bahasanya begitu. Mereka cuma mengandalkan iman ini saja. Mereka tidak mau beramal. Kemudian perawi mengatakan faraddahu. Kemudian Nabi pun menolak atau memberhentikan utusan-utusan beliau tadi. Awalnya Nabi mengutus beberapa orang untuk kasih kabar gembira kepada umat. Siapa aja yang masuk Islam, mati dalam kondisi Islam, bersyahadat, membenarkan syahadat tersebut dari hatinya, maka dia masuk surga. Setelah ditegur Sayyidina Umar, Nabi pun juga ikut pendapat Sayyidina Umar bahwa ya sudah, memang hal ini tidak tidak pantas untuk disampaikan kepada seluruh orang. Memang orang-orang yang mungkin sudah mantap imannya atau orang-orang yang alim perlu disampaikan hal ini, karena ini juga berita dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak perlu disampaikan kepada seluruh orang secara menyeluruh tanpa terkecuali. Wallahu a'lam. Ini juga sama seperti tadi. Sayyidina Umar, dari Nabi arahannya adalah memberi kabar gembira semua orang, ya, begitu. Tapi Sayyidina Umar punya inisiatif, jangan. Ada memang ilmu-ilmu, ini kan sebuah ilmu kan, sebuah ilmu. Ya, ada memang ilmu-ilmu yang tidak perlu disampaikan kepada semua orang, karena nanti akan ada potensi orang itu akan malas amal. Walaupun ini benar ilmu, tetapi ada ilmu-ilmu yang disampaikan hanya kepada orang-orang khusus saja. Kemudian Sayyidina Umar ini menolak pendapat Nabi SAW, dan Nabi pun menerima. Jadi penerimaan Nabi terhadap penolakan Sayyidina Umar ini juga menunjukkan bagaimana sikap Nabi itu tidak semua menolak. Apapun yang tidak beliau ajarkan ditolak, enggak. Tapi beliau timbang bahwa memang benar hal ini, masih dalam koridor syariat. Kemudian beliau ikrar. Nah, di sini juga namanya secara usul fikih itu istilahnya sunnah taqririyah. Sunnah itu apa-apa yang berasal dari baginda Nabi, baik fi'liyah, perbuatan Nabi, kemudian qauliyah atau ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada satu lagi namanya sunnah taqririyah. Tidak perbuatan Nabi, tidak juga ucapan Nabi SAW, tetapi penetapan dari baginda Nabi SAW. Baik beliau cuma hanya diam saja, ada seorang berbuat di hadapan Nabi, kemudian Nabi diam saja, ya tidak berbuat apa-apa, juga tidak berkomentar apa-apa, tapi Nabi diam saja. Ini namanya termasuk sunnah taqririyah. Wallahu a'lam. Bisa difahami ya? Ini masih dalam bab bagaimana sikap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap hal-hal yang baru di hadapan beliau. Sudah sekian puluh hadis menjelaskan tentang itu, sehingga kita mengatakan sangat tidak mudah untuk mengatakan sebuah sesuatu itu bid'ah. Ini bid'ah, dhalalah finnar. Ini bid'ah, sesat, masuk neraka. Ya enggak, perlu ditimbang dulu oleh dalil-dalil baik dari Al-Quran atau hadis atau ijma', kesepakatan para ulama ataupun kias. Ada nggak nih kiasnya? Karena nanti ada alat-alat tertentu untuk menimbang sebuah hukum. Tidak serta-merta, ini kalau nggak ada dalam Quran dan nggak ada dalam hadis langsung. Tetapi nanti ada perangkat-perangkat, yaitu ada ijma'. Ada nggak kesepakatan para ulama tentang hal ini? Gitu. Misalkan kayak ganja misalkan itu, atau narkoba. Narkoba kan zaman Nabi, zaman sahabat tidak ada narkoba itu.
Sebagaimana ini hukumnya bagaimana? Maka dikiaskan dengan kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haram. Setiap sesuatu yang memabukkan itu adalah haram. Wallahu a'lam. Itu di situ bermainnya orang-orang ahli fikih. Jadi mereka menggali hukum dari Al-Quran dan hadis itu dengan perangkat-perangkat tertentu sehingga menghasilkan hukum yang baru. Tidak semua orang bisa seperti itu. Sebagaimana sering saya jelaskan, dokter itu meramu sebuah obat, gitu, untuk sebuah penyakit, maka dari sumbernya ini, kemudian dengan takaran demikian, diramu dengan cara demikian, kemudian jadilah sebuah obat. Nah, ada orang awam yang nggak pernah sekolah kedokteran ngelihat, cuman itu bahannya. Nah, dia ngambil sembarangan begini. Saya juga bisa, saya manusia, saya bisa ngelihat, saya bisa tahu. Dia nggak pernah sekolah kedokteran, apa isi zat-zatnya, bahan-bahan tersebut, bagaimana takaran-takarannya seberapa, dia campur sendiri, jadi obat juga, tetapi nanti fungsinya berbeda. Yang satu bisa menjadi sebab kesembuhan, yang satu bisa menjadi sebab kematian ataupun yang lain. Wallahu a'lam. Jadi memang ada ranahnya para ulama untuk menggali sebuah hukum. Nah, kita sebagai orang awam hanya tinggal mengikuti bagaimana para ulama menghukumi hal tersebut. Sehingga sangat jangan sekali-sekali mudah mengucapkan satu perkara ini bid'ah hanya karena tidak dibuat oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bisa difahami. Jadi tambahan ilmu untuk kita semua. Semoga Allah istiqomahkan kita dalam ngaji. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.